Doanya dia mengatakan, Allahumma amit Syafi'i. Fa innaka in abqaitahu in darasa madhhabu Malik. Niat dia baik. Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i masih hidup, mazhab Imam Malik akan hilang. Jadi dia suka dengan mazhab Al-Imam Malik. Dan Imam Syafi'i merubah ini masalahnya. Banyak orang dari mazhab Maliki pindah ke mazhab Syafi'i. Maka dia mengatakan, ya Allah, matikanlah Syafi'i. Kalau dia masih hidup, bahaya. Banyak orang pindah apa? Pindah mazhab. Oleh karenanya, timbullah orang-orang yang hasad kepada Imam Syafi'i. Kalau orang sudah cemerlang, ya pasti dihasati. Kalau orang tidak pernah dihasati, berarti orang tersebut tidak cemerlang. Kalau antum dihasati orang lain, berarti antum ada kemajuan. Kalau antum tidak dihasati, berarti enggak beres antum. Jangan minta untuk dihasati. Cuma itu sudah qadarullah, sunnatullah seperti itu. Kita tidak ingin orang hasad sama kita, tapi namanya orang kalau punya cemerlang, kemajuan pasti ada yang hasad. Itu wajar. Kalau antum dihasati, maka antum jangan langsung, oh berarti saya ada kemajuan dong. Buktinya sudah ada yang hasad. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Orang hasad sampai mendoakan kepada Imam Syafi'i agar segera meninggal dunia. Kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, beliau berkata, Sami'tu Ashhab fi sujudihi yad'u ala Syafi'i bil maut. Kata Muhammad bin Abdullah, saya mendengar seorang ulama dari Maliki yang bernama Ashhab, dia mendoakan dalam sujudnya, ya Allah matikanlah Syafi'i. Doanya sebutkan, saya lihat halaman 22. Doanya dia mengatakan, Allahumma amit Syafi'i. Fa innaka in abqaitahu in darasa madhhabu Malik. Niat dia baik. Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i masih hidup, mazhab Imam Malik akan hilang. Jadi dia suka dengan mazhab Al-Imam Malik. Dan Imam Syafi'i merubah ini masalahnya. Banyak orang dari mazhab Maliki pindah ke mazhab Syafi'i. Maka dia mengatakan, ya Allah, matikanlah Syafi'i. Kalau dia masih hidup, bahaya. Banyak orang pindah apa? Pindah madhab. Akhirnya dilaporkanlah kepada Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, si fulan mendoakan kecelakaan bagi engkau, biar kau meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i kemudian menyebutkan suatu syair, Tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi. Kata beliau, orang-orang berangan-angan agar aku meninggal dunia. Dan jika aku pun mati, maka kematian itu adalah bukan aku sendiri yang akan menempuhnya. Semua orang juga akan mati. Saya mati, yang lain juga akan mati. Lastu fiha bi auhadi. Bukan saya sendiri akan mati, semua orang juga akan mati. Artinya dia silakan mau ingin doain saya mati, saya juga bakalan mati. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Fa kullil ladzi yabghi khilafal ladzi madha tazawwad li ukhra mithliha fa ka'an qadi. Kata beliau, maka katakanlah kepada orang yang menginginkan berbedanya apa yang telah berlalu, inginkan saya meninggal dunia, hendaknya engkau berbekal untuk menghadapi kematian yang semisalnya, maka seakan-akan ia telah datang. Artinya Imam Syafi'i mengatakan, sampaikan ke dia yang mendoakan saya kematian, sebagaimana saya akan mati, kau juga akan mati. Maka kita sama-sama bersiap menghadapi apa? Kematian. Akhirnya setelah itu, Al-Imam Syafi'i meninggal dunia. Setelah didoakan sama siapa? Orang ini. Meninggal dunia. Kalau tidak salah disebutkan beliau terkena penyakit bawasir, ya. Beliau terkena, mungkin kebanyakan duduk sehingga akhirnya beliau terkena penyakit tersebut dan terus berfatwa meskipun dalam keadaan sakit. Akhirnya beliau meninggal dunia rahimahullahu taala. Dan orang yang meninggalkan Imam Syafi'i yang mendoakan juga sebulan kemudian meninggal dunia juga. Ya, sama-sama meninggal dunia. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini muncul orang-orang yang benci kepada mazhab Syafi'i. Terutama Al-Imam Syafi'i terkhususkan. Saya baca dalam buku Fikih Lintas Agama, karangan siapa tuh? Syekh siapa yang ngarang buku itu? Buku Lintas Agama, Syekh Nur Khalis Majid, ya. Dan teman-temannya. Luar biasa. Mereka mencaci maki Imam Syafi'i luar biasa. Saya baru tahu ternyata karena risalah saya tentang masalah liberal. Mereka bilang Imam Syafi'i ini telah bikin kaedah-kaedah yang membuat umat tidak bisa bergerak lagi. Yang membuat umat mendahulukan, ya, kaedah-kaedah Imam Syafi'i daripada Quran dan Sunnah. Orang terbelenggu, umat Islam terbelenggu dengan kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Jadi mengatakan fikih kuno, fikih seperti fikih Imam Syafi'i ini hanya membuat rintangan dalam mengatur kehidupan interaksi antara umat-umat beragama. Kenapa Imam Syafi'i bahas dengan tegas? Masalah misalnya hukum had, masalah kafir zimmi, masalah misalnya
yang tidak disukai oleh orang-orang liberal. Larangan misalnya menikah antara seorang wanita muslimah dengan lelaki muslim. Ini kan dibahas oleh Imam Syafi'i. Maka orang-orang liberal tidak suka fikih seperti ini. Ini fikih penghalang kata mereka. Dan mereka mencaci maki Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa yang punya buku fikih lintas agama, jangan dibaca ya. Isinya syubhat dan di awalnya dia menyebutkan demikian. Ya. Dan luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah, jasanya luar biasa. Ya, oleh karenanya semua orang yang menulis tentang buku mustalah hadis, kemudian tentang buku usul fikih, maka mereka mengambil faedah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu